Halo siswa Bapak yang ada di rumah, mari kita belajar dan kita sambung materi pada pertemuan yang sudah. Nah, sekarang kita akan coba setelah kamu memahami ada yang dikatakan dengan buku pengayaan non-fiksi bagian kreatif. Bagian kreatif ini dikatakan memberikan pengertian kepada kamu, kepada siapapun yang membaca, bahwa tulisan ini berisikan satu data yang pasti. Dalam pengembangannya akan berisikan sebuah imajinasi. Yang kedua, buku pengayaan non-fiksi ini berisikan tentang jenis murni. Buku pengayaan non-fiksi murni ini memberikan juga satu pengertian, pemahaman bagi yang membaca, bagi yang mengetahui dan melihat dari buku pengayaan murni ini. Maka yang disampaikan kepada kamu adalah tulisan atau buku ini akan berisikan tentang data yang pasti juga, lalu dikembangkan. Misalnya dengan apa? Contohnya yaitu skripsi, tesis, makalah, dan proposal, sejenis karya ilmiah yang lainnya. Maka untuk itu kamu sudah paham, dan sekarang kita mau melihat dari sebuah yang disampaikan dengan jenis. Jenis-jenis buku pengayaan non-fiksi. Maka jenisnya apa yang mau kita lihat? Satu, pasti kamu tidak asing lagi mendengar dengan buku biografi. Buku biografi ini sudah sering kamu dengar, bahkan juga tidak asing lagi. Maka buku biografi ini berisikan sebuah tulisan yang di dalamnya ada menceritakan pengalaman hidup atau riwayat hidup seseorang. Selain dari buku biografi, pasti ada yang dikatakan dengan buku literatur. Buku literatur ini berisikan satu tulisan yang difungsikan sebagai rujukan untuk keilmuan. Maka ini difungsikan buku literatur tidak dibuat dengan data yang tidak jelas. Maka buku-buku keilmuan adalah buku yang sudah melalui proses riset atau penelitian. Datanya sudah akurat hasilnya. Maka untuk itu kamu perhatikan bahwa literatur ini adalah buku yang termasuk non-fiksi. Berikutnya sebagai jenis yang dikatakan dari buku non-fiksi, ada yang dikatakan dengan buku motivasi. Buku motivasi ini adalah salah satu tulisan yang dibuat di dalamnya untuk penggairah atau penyemangat. Maka untuk itu boleh didasarkan di dalam buku motivasi ini berdasarkan pengalaman yang sudah ada sebagai penggairah atau motivasi kepada orang-orang yang akan diperbaharui
hidupnya untuk menjadi lebih baik lagi. Yang tadinya kurang bersemangat belajar, maka akan dituliskan di dalam buku itu ada cerita atau pengalaman untuk membuat bagaimana kita semakin giat belajar. Nah, inilah yang mau disampaikan di dalam jenis buku pengayaan yang sering kita lihat. Maka untuk itu buku ini bagian dari buku non-fiksi. Kita pahami sebagai cirinya adalah pasti akan berisikan tentang fakta, data yang akurat, yang baik dan benar. Yang kedua, ada dikatakan bahwa di dalam buku non-fiksi ini berisikan denotatif, yang mana denotatif ini berisikan sebuah makna yang didasari dari sebuah makna yang lugas. Maka untuk itu jelas, tidak bertele-tele, tidak berbelit-belit. Yang disampaikan di dalam buku ini datanya harus bisa ditangkap dan dipahami jelas dan tidak diragukan. Dan yang terakhir sebagai cirinya ini adalah untuk mengungkapkan kebenaran bahwa buku non-fiksi itu tidak imajinasi yang sebagai penambahan. Imajinasi ini bisa mengatakan kepada datanya yang tidak benar terjadi. Kalaupun ada pengimajinasian hanya untuk pelengkap, tidak mengubah data. Hayalan yang dipikirkan oleh penulis hanya untuk pengembangan kalimat agar lebih baik lagi, namun tidak mengubah data menjadi palsu atau diragukan. Demikian hal yang kita pelajari pada saat ini. Silahkan dipahami video pembelajaran ini supaya kamu dapat menerima pembelajaran hari ini dengan baik.